Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa Adam wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, orang tua kami, jamaah subuh yang dimuliakan Allah yang kami hormati, wabil khusus tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid. Alhamdulillah, hari ini Ahad 13 Oktober kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diawali dengan qiyamul lail, berlanjut dengan tilawah Quran, dan sekarang kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Subhanallah. Kalau ini semua kita lakukan dengan ikhlas, tercatatlah sebagai amal baik dari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Seiring itu kita berdoa bersama, mudah-mudahan panjang umur untuk beribadah, amin. Dicukupkan segala kebutuhan kita, yang punya hajat dikabul hajatnya, yang ada permasalahan dikeluarkan dari permasalahannya, dan kita yang sehat dilindungi dari penyakit-penyakit yang berat, yang ada penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya kemarin sempat dialog dengan Ustadz Reja, dengan Ustadz Abdul Khalik, bahwa saya punya jadwal kuliah subuh yang rutinitas, yaitu Ahad pertama dan yang keempat. Jadi Ahad kedua, ketiga itu tunggu undangan. Saya sempat bicara dengan beliau berdua, kok lama nih nggak pernah ke Darul Rahman. Alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahim, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk pagi ini mari kita kaji satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah. Suatu hari Nabi berkumpul seperti kita ini Pak, ya, dengan para sahabatnya. Saat beliau berkumpul dengan sahabat, Nabi berkata dalam kata-katanya, dalam sabdanya, man ya'khudhu anni haulail kalimat, kata Nabi. Siapa di antara kalian yang mau mengambil kalimat-kalimat dari aku, fa ya'malu bihinna aw yu'allamu man ya'malu bihinna, kata Nabi. Ya, untuk diamalkan atau untuk diajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Ya. Abu Hurairah langsung berdiri mengucapkan, ana ya Rasulullah, saya yang ambil kalimat-kalimat tersebut. Sahabat yang lain pada ngediem Pak. Kalau kata Betawi bilang mah cicing wae, nggak ada yang bicara. Yang bicara adalah Abu Hurairah. Memang dari riwayat hadis saja yang paling terbanyak yaitu kurang lebih 5.000-an dari Abu Hurairah. Cuma 3 tahun bersama Nabi, tapi begitu gemar dalam rangka menuntut ilmu dan mencari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ana ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Saat beliau berkata saya, lalu dilanjutkan, fa akhadha biyadi pada khamsan, kata Abu Hurairah, namun Nabi megang tangan saya. Setelah dipegang tangan saya, Nabi mengucapkan 5 kalimat, 5 kata-kata. Nah ini yang kita jadikan pembicaraan kita pagi ini. Apa 5 kalimat yang disampaikan kepada Abu Hurairah, dan ini juga untuk kita semuanya. Jadi isinya kalau kita bisa judul adalah nasihat Nabi
untuk Abu Hurairah dan untuk kita semuanya insya Allah. Apa 5 tersebut? Yang pertama kata Nabi kita Muhammad SAW, ittaqil maharim takun abadan nas. Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada yang haram-haram, takun abadan nas, maka engkau akan menjadi manusia yang paling tertinggi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat berat nggak Bu? Bu, sholat berat ya? Berat. Berat ya Pak? Berat. Tapi jamaah saya yakin ada yang mampu tahajud tiap malam. Tuh. Betul. Puasa sunnah juga berat, tapi ada jamaah yang tanggal 2 Syawal, Senin Kamis, ya puasa Nabi Daud, ada yang melaksanakan. Sedekah juga berat kan? Berat. Tapi masjid Jabodetabek harganya miliaran Pak. Ya. Ternyata yang berat bukan itu, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal seluruh ibadah sasarannya buat kita takut sama Allah. Seperti contohnya apa? Sholat. Apa sasarannya? Tanha anil fahsya iwal munkar. Begitu juga puasa sasarannya la'allakum tattaqun. Pergi haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Bahkan setiap hari Jumat buat kita kaum laki-laki didengarkan kali ke telinga kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau belum juga takut kepada Allah, mau tunggu berapa Jumat lagi baru kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang maaf Pak, ada orang sodakonya mau, ngentit juga mau. Betul apa tidak? Zikirnya bagus, nyebut-nyebut Asmaul Husnanya cakep, hafalannya luar biasa, tapi ngomelin orangnya jalan terus. Kalau kata Betawi bilang nyap-nyap melulu, enggak karowanan, semuanya diomelin. Ada orang kayak gitu Pak. Ya, tapi bukan di sini. Sini mah di masjid nggak ada ya Pak ya. Iya, kalau di rumah mah. Jadi takut kepada Allah ini adalah modal dan sasaran seluruh ibadah. Ya. Dan kalau kita sudah takut kepada Allah, dikasih 3 hadiah dari Allah. Ini baru 3 aja, masih banyak yang lainnya. Coba kita lihat surat ke-65, surat Tolak, ayat 2, 3, dan 4. Ayat 2 ada di ujungnya, ayat 3 ada di depan, dan ayat 4 juga ada di ujung. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang sudah takut kepada aku, kata Allah, aku kasih jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Luar biasa Pak ya? Keluarga kita nggak bisa ngasih jalan keluar untuk kita. Pimpinan kita di kantor nggak bisa ngasih jalan keluar dari permasalahan kita ya. Istri, anak, sahabat dekat nggak bisa. Tapi Allah yang menjamin memberikan keluar dari kesulitan kita kalau kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jangan heran ada orang sudah payah benar ya. Tiba-tiba pada waktunya disitulah pertolongan Allah datang kepada mereka. Persis seperti Nabi Ismail disembelih ya. Waktu Nabi Ismail disembelih, golok sudah sampai di tenggorokan, baru diganti seekor kambing. Kadang-kadang orang yang bertakwa begitu, orang yang takut sama Allah sudah bingung, sudah belum waktunya. Ya, di seminggu udah bingung, tinggal 3 hari lagi bingung. Ya, maklum belum datang yang namanya uang buat bayar. Ya, anak kuliah nih semesterannya, 2 hari masih bingung. Tiba-tiba 1 hari Allah kirim tuh rezeki entah dari mana saja. Subhanallah, dikeluarkan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarjuhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka
sangka. Saya kemarin tempat teman saya izin sama saya, Pak Ustadz, saya pamit mau berangkat umroh. Saya bilang alhamdulillah, tapi berangkat dia pamit tapi nangis. Saya bilang saya berangkat juga terpaksa Ustadz, ada keluarga yang memang harus berangkat, entah terjadi apa-apa dia tidak jadi berangkat, saya disuruh gantiin padahal saya nggak punya uang. Saya bilang berangkat, ini panggilan Allah, walaupun disuruh bayar belakangan nanti. Alhamdulillah ada aja. Nggak terbayang tuh bisa sembuh dengan daun yang ada di sebelah kanan kiri rumah kita, penyakit yang sudah puluhan tahun dengan berobat, yang tiap bulan ratusan ribu kita keluarkan, cuma dengan daun yang ada kanan kiri rumah kita sembuh. Ini pun rezeki. Anak SMA kelas 3 bingung kita, Pak. Anak minta kuliah tapi nggak kelihatan duit, namanya udah pensiun, dari mana? Nggak taunya itu anak dapat beasiswa, Pak. Ya, gratis kuliahnya, alhamdulillah. Ini pun rezeki. Ya. Jadi Allah akan berikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Dan yang istimewa nomor 3, min amrihi yusra. Allah akan mudahkan segala urusan dan hajatnya, subhanallah. Kita kan sering mentok, Pak, betul apa tidak ya? Sering banyak masalah, ya? Dimodalin sama mertua buras, dimodalin sama anak bangkrut, ya. Kita pinjam ke BRI, rumah hilang. Betul apa tidak, Pak? Ya. Sering mentok. Padahal janji Allah min amri yusra, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Lu kenapa mentok terus? Tanya, udah dekat belum sama Allah? Introspeksi, sudah takut belum dengan Allah? Kadang-kadang maaf, kita ini takut sama Allah kan cuma di masjid. Kalau sudah di luar masjid, Allah itu di belakang, kadang-kadang di depannya nafsu kita. Betul apa tidak, Pak? Nah, itu. Padahal Nabi pesan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kalian berada. Ini cuma di masjid doang kelihatannya khusyuk banget kalau lagi sholat, sampai takbirnya bolak-balik. Allah, ulang lagi berkali-kali, Pak, sampai temennya bilang, nih lihat gue, Allahu Akbar, tuh kan sekali jadi, ya. Lalu berkali-kali katanya, khusyuknya luar biasa. Begitu keluar, masya Allah, lupa lagi. Maka saya ingat benar kata almarhum Kiai Haji Jadidi MZ, kalau mau ke kantor itu imannya bawa ke kantor, jangan ditinggal di rumah, nanti bisa korupsi. Kalau kita mau ke pasar, mau berdagang, bawa tuh iman ke pasar, jangan ditaruh di lemari, ntar bisa bohongin orang mulu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, takut kepada Allah kapan dan di mana saja kita berada. Bahkan salah satu dari 7 orang yang mendapat perlindungan Allah di hari kiamat nanti, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah pada saat itu, adalah rajulun datahum ra'atun, ya. Ada seorang yang diajak bergaul, berzinah dengan perempuan, ya, yaitu jamil, cantik, perempuannya jamilah, ya. Sudah itu dia termasuk jamal, luar biasa kesempurnaan cantiknya. Lalu tapi orang itu mengatakan apa? Ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pesan sama ibu, jangan takut sama suami, tapi takut sama Allah. Betul apa tidak, Pak? Kalau takut sama suami, di depan suami ada suami, tapi jauh dari suami, kadang-kadang
nggak takut lagi. Tapi kalau sudah takut pada Allah, didekati suami, dilihat suami ataupun tidak, dia pandai menjaga kehormatan dirinya dan pandai menjaga daripada harta suaminya. Makanya rumah tangga Nabi disebutnya baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Kenapa? Karena akhlak yang dinomorsatukan di dalam rumah tersebut. Makanya kalau kita tengok sejarah Nabi, Pak, Nabi kalau pulang dari mana-mana itu disiapin minum oleh istrinya, Nabi minum, Bu. Begitu seteguk diminum, dikasih oleh istrinya minum di bekas tadi Nabi. Romantis luar biasa. Diminum lagi sama Nabi, dikasih lagi istrinya di tempat Nabi minum tadi. Pernah gitu nggak, Bu? Pernah begitu nggak sama suami? Gelap katanya. Ya. Suatu hari Nabi pulang taruh minuman oleh istrinya, diminum. Nabi nggak kasih istrinya, istrinya nunggu. Minum lagi Nabi, nggak dikasih lagi. Apa kata istri, Bang? Tumben, Bang. Tumben gimana, Bu? Kok saya nggak dikasih? Hari ini jangan. Kan ayah pengen seperti biasa, Bang, romantis. Maksa, akhirnya Nabi minum, dikasih. Begitu diminum langsung dimuntahin, dibuang, Pak. Kenapa? Ternyata asin. Begitu indahnya akhlak suami, tidak mau marah kepada kesalahan istrinya. Tanpa minta maaf, beliau tutupi kesalahan istrinya dan dimaafkan. Istrinya tahu sendiri. Kenapa? Karena maksa mau minum. Bang, maafin ayah, Bang. Ayah kira gula, nggak taunya garam yang ada kasih. Subhanallah. Ya. Makanya pernah anaknya Nabi Muhammad SAW nanya sama ayahnya, ayah, perempuan pertama siapa sih nanti yang masuk surga? Ya namanya anaknya itu Fatimah, perempuan, ngarep-ngarep kaya atau Umi gitu. Ternyata jawaban Nabi apa? Wanita yang pertama masuk surga adalah Mutia. Kaget, loh kok bukan Umi, kok bukan saya anak Nabi? Kata Fatimah, siapa Mutia ya? Kalau kamu tahu Mutia, rumahnya Jalan Kolintang Depok 2. Wah itu mah rumah Tuan Bambang. Ya, Masya Allah. Ya. Datang nih Fatimah mau tahu akhlaknya kayak apa, dijulukin wanita pertama masuk surga, diajak Hasan, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah. Dengan siapa? Dengan Hasan. Duh, maaf Fatimah, saya tidak boleh terima tamu laki-laki oleh istri saya, oleh suami saya. Besok dia datang, saya izin dulu. Datang, Pak, bawa Husain yang diajak, bukan Hasan. Apa katanya Mutia? Maaf Fatimah, yang dapat izin Hasan bukan Husain. Pulang lagi, Pak. Hari ketiga datang, dua-duanya diajak, udah dapat izin, masuk ke rumah, ngobrol, lantur sana kemari. Apa kata Mutia? Fatimah, sebentar lagi suami saya pulang, kewajiban saya belum selesai, saya takut dosa. Kalau kamu mau nemenin ya udah di sini sama saya, kalau mau pulang saya nggak ngusir. Karena memang Fatimah mau tahu akhlaknya kayak apa, dijulukin wanita pertama masuk surga. Dia temenin tuh, Pak, di dapur, sampai pegang-pegang yang namanya bawang cabai, dibantuin sampai Fatimah. Ya. Selesai rapi, disiapkan di hidangan, di meja makan. Apa kata Fatimah? Mutia, ini sayur betul, ini betul, sambal ini lauknya betul, ini juga betul lalabannya. Ini kenapa kok kamu menyiapkan suami makan ada cambuk? Bapak kenal cambuk, Pak? Yang buat pecut lah, pecut buat nyambuk binatang itu. Saya dagang setahun sekali kambing sapi, tapi nggak punya cambuk, orang nggak pernah dicambukin. Ya. Kenapa ini? Oh, saya kalau menyiapkan suami makan sudah jadi tradisi menyiapkan cambuk. Untuk apa? Suami saya selesai makan, saya tanya, abang puas nggak dengan masakan saya? Kalau tidak puas, saya kasih cambuk suami saya untuk mengkisos saya, supaya saya tidak didakwa dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pernah nggak kamu dikisos oleh suami kamu? Oh, itu nggak pernah.
karena suami saya pemaaf. Ya namanya kita kan manusia, sudah saya kasih garam, dikasih kayak garam lagi jadi pahit. Kadang-kadang belum saya kasih garam, tapi suami saya tidak pernah mengkisos saya. Artinya apa? Begitu istri yang masuk surga pertama yang mau mengakui kesalahan, dari sekecil apapun dia salah, dia nggak pakai minta maaf, langsung dia tahu kesalahannya, dia perbaiki kesalahannya itu. Subhanallah. Kadang-kadang kan sekarang kagak, Bu. Suami tanya kan benar, emang kemarin 10 juta udah habis, Bu, seminggu. Nyautinnya 10 kali kata sambil cemberut ngamuk-ngamuk, ya. Ada-ada aja itu, ya. Makanya saya sering bilang, Pak, laki dengan perempuan beda. Kalau laki-laki begitu ke Pasar Agung ketemu, dari mana? Saya tadi beli itu sepatu buat cucu, selesai. Betul nggak, Pak? Coba ada ketemu perempuan sama perempuan belum selesai begitu. Dari mana? Ya biasalah belanja. Di pojokan sono, obrolan rame deh, murah-murah lagi tuh, ceritanya banyak. Subhanallah. Ayo deh, jadi jemaah, yuk introspeksi sejauh mana takut kita sama Allah. Maka kata Imam Syafi'i, sebanyak hajatmu, sebanyak kemauanmu, sebanyak itulah kau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau sudah tidak punya hajat, kau sudah tidak punya kemauan, kau boleh tidak dekat kepada Allah. Pertanyaannya, siapa yang tidak pengen punya hajat, yang tidak punya kemauan? Saya anak 6 November, besok terakhir si Bontot wisuda, ya, punya cucu 5, masih banyak kemauannya, Pak. Betul apa tidak ya? Masih pengen nongkrongin anak pada nikah, kalau perlu cucu sudah pada nikah. Betul apa tidak, Pak? Banyak keinginan kita, sebanyak itulah kau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya selalu mengajak pada teman-teman, yuk selalu sama-sama introspeksi. Ini yang pertama nasihatnya. Yang kedua, warda bima qassamallahu laka takun aqnan nas. Warda bima qassamallahu laka, ridholah kamu atas pemberian Allah. Takun aqnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Subhanallah, ya. Pak, Bu, jadi orang kaya itu bukan dilihat mata, betul apa tidak? Ya, mobil mewah, rumahnya 3 lantai, bukan. Tapi yang namanya kekayaan itu yang tahu cuma diri kita, ya. Kenapa? Karena hati sudah merasa senang, bahagia, rumah tangga kayak surga, ya. Kalau mandang suami nikmat, mandang anak-anak, cucu-cucu bahagia, ya. Betah di rumah dengan air wudhu yang selalu, dengan karangan di dalamnya ada Al-Quran. Itulah kekayaan. Kalau selalu pengen ini, pengen itu belum kaya namanya. Sudah 1 mau 2, sudah 2 mau 3, betul apa tidak, Pak? Maka tidak sedikit orang kaya yang kita lihat duitnya banyak, mobilnya mewah, nggak pernah korban. Betul apa tidak? Kenapa? Merasa kurang. Ntar buat ini belum ada, buat ini, masya Allah. Tapi yang seorang pembantu bisa korbanin ibunya dengan cara bertabungan. Subhanallah. Ya. Saya tahu karena setiap tahun dagang, jadi saya paham. Ya. Tuannya minta daging sama pembantunya, naudzubillah, ya. Kenapa? Tidak kaya, tidak bisa jadi tangan yang di atas, ya. Padahal sebaik-baik manusia menjadi tangan yang di atas. Lah kita nadah melulu, ya. Nadah melulu, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ayo sama-sama ridho atas pemberian Allah. Udah jelas kaplingnya, Pak, ya. Kapling kita udah jelas, rezekinya sekian, betul apa tidak ya? Jangan korek-korek lah yang kagak benar. Kadang-kadang orang berpikir begini, Pak Ustadz, yang haram aja susah apalagi yang halal, katanya. Ridho itu membawa kepuasan, ya. Ridho itu membawa kekayaan dalam hati.
Maka kata Imam Ghazali, siapa orang yang hidup berstandar dengan nafsu, ibarat dia minum air laut, semakin diminum semakin haus, semakin tercekik-cekik tenggorokannya. Begitu punya makin kelihatan kemiskinan dan kekurangannya. Maka jangan heran kalau di dalam surat Ar-Rahman disindir terus tuh sama Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana sih yang kalian dustakan? Padahal kalau kita jujur dari tidur sampai bangun tidur lagi la tusuha, tidak ada yang bisa mampu menghitung nikmat Allah. Betul apa tidak Pak? Subhanallah. Apa dikira berdiri itu gampang tanpa izin Allah? Berat Pak. Betul Pak? Berat. Banyak orang-orang sudah tidak mampu berdiri tanpa dibantu oleh anaknya atau orang lain. Betul apa tidak? Maka sebagai syukur kita kepada Allah, ya, tengok saya punya nikmat apa nih, gitu. Ya. Oh, saya punya nikmat rezeki, bersyukur. Ya, kita salurkan buat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya bersyukur. Bukan alhamdulillah doang, tapi pelitnya jalan terus. Saya punya nikmat sehat, bersyukur, tingkatkan ibadah. Ya. Jangan sekedar ngomong doang. Kalau ngomong doang mah tuh kayak tukang obat. Betul apa tidak Pak ya? Maka hati-hati, jangan kayak lilin kita. Lilin mampu menerangin orang tapi dia habis meleleh terbakar. Betul apa tidak Pak? Jangan kayak daun salam cuma penyedap masakan doang tapi nggak dimakan orang. Jangan kayak eceng gondok yang dia ke bawah angin ke barat, ke bawah angin ke timur, nggak punya pendirian tanpa berakar dia. Istiqomah kita, insya Allah. Jadi ridho lah. Ridho membawa kekayaan dan membawa kesenangan. Walaupun sulit, kalau ridho nggak membuat dia sulit menderita. Contoh, ada seorang ibu-ibu keluar rumah pagi mau olahraga biar sehat Pak. Begitu di jalan berapa meter ngelihat anak kecil main lempar-lemparan bola tenis, kan keras tuh. Ya bola tenis bayangin aja keras. Begitu lempar tangkep, suatu saat begitu si ibu itu deket malah nggak tertangkap itu bola sampai ke jidat si ibu yang mau sehat olahraga. Akhirnya benjol. Ridho benjol, enggak ridho benjol. Mendingan ridho walaupun benjol daripada tidak ridho tetap benjol. Betul Pak ya. Dengan kita ridho nggak ada yang membuat kita tidak nikmat lagi ya. Sebab hidup ini hanya permainan, aturan dan daripada sandiwara, senda gurau ya. Betul Pak? Itu maka ridho deh. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita ridho, karena itu kunci syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya. Dulu ada tuh, udah setengah jam, masih 3 lagi nih. Yang nomor 3, kata Nabi kita kepada Abu Hurairah, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kau kepada tetangga, takun mu'minan, maka benar imanmu, maka kau akan aman ya. Suruh berbuat baik sama tetangga Pak. Memang tetangga saudara kita terdekat, betul Pak.
Tatkala kita sakit tengah malam, adik kandung, kakak kandung nggak tahu, yang tahu tetangga di sebelah rumah. Ya. Maka sama tetangga harus akur-akur. Ya. Jangan sama tetangga cuma beda nomor 1, 11, 12 nggak pernah ngomong. Padahal diajarkan oleh Nabi kita, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Tangan kanan, tanda tangan, terima rezeki, makan. Ya pokoknya yang enak-enak tangan kanan. Tangan kiri nggak pernah protes, emang dia tahu diri. Itu tahu diri itu penting itu. Ya. Kata tangan kiri nggak apa-apa, emang saya bagian kebersihan. Tapi kan tangan kanan tuh tenggang rasa dan baik hati, Pak. Kata tangan kanan, kiri kamu diem aja. Ntar kalau sudah jadi uang, saya beliin jam tangan, saya kasih kamu pakai. Tuh, tangan kanan. Betul apa tidak, Pak? Itu. Ya. Maka kita kalau tetangga beli mobil, ikut bersyukur, alhamdulillah. Ya. Jangan tetangga beli mobil, kita meriang. Tetangga bangun rumah, dirawat di Bakti Yuda. Apa-apaan gitu. Ya. Orang yang senang, kita yang menderita. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, maka banyak berdoa, ya Allah, jauhkan saya dari kebusukan hati, dari kegelisahan hati. Itu penting itu, Pak. Ya. Hati kalau udah sakit, udah busuk, masya Allah, orang bener salah terus. Betul apa tidak, Pak? Orang bener dicorek-korek kesalahannya, apalagi orang salah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, wa ahsin ila jari, berbuat baik pada tetangga maka benar imanmu. Jadi kalau kita mau lihat orang yang beriman, jangan lihat lagi ngomong kayak sekarang, jangan lihat di atas mimbar, jangan. Tanya sama tetangga rumah, depan belakang rumah dia, kanan kirinya, bagaimana tuh akhlak orang itu, baru ketahuan imannya. Betul betul tidak, Pak? Bukan jagonya di atas mimbar, bukan banyaknya ilmu. Kalau sekedar ilmu, setan juga berilmu. Betul kan? Saya nggak butuh, kita nggak butuh orang berilmu, ya kita butuh orang yang berakhlak, orang yang beradab. Setan lebih pintar daripada kita. Buktinya Nabi Adam digoda sampai keluar dari surga. Apa artinya cuma sekedar pintar? Tidak sedikit sarjana-sarjana tiap tahun wisuda, tapi sulit cari orang benar di Indonesia ini. Betul, Pak? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, wa ahsin ila jari, berbuat baik pada tetangga. Jangan tutupan melulu tuh rumah. Ya. Apalagi bikin garasinya jauh dari depan pintu rumah kita, masya Allah. Tinggal sendirian, aduh, kasihan. Ntar belatung tiba-tiba keluar, repot. Betul apa tidak, Pak? Tidak sedikit orang Depok, orang Perumnas, ya, yang meninggal tanpa ketahuan keluarga. Betul, Pak? Tidak sedikit, tahu-tahu keluar binatang, baru Pak RT curiga ada bau, panggil keluarganya. Akur-akur lah sama tetangga. Ya. Bahkan ada dua manusia yang Allah nggak mau pandang nanti di hari kiamat, Pak. Allah nggak mau pandang, Allah enek sama orang itu. Siapa dua itu? Yang pertama qati'ir rahim, yang memutuskan tali persahabatan, tali silaturahim. Yang kedua wajarusu, orang yang jahat dengan tetangganya. Maka saya suka bikin status itu, Pak. Senang saya kalau bikin status. Ya. Yang pertama saya bilang apa? Kalau hati mau senang, mau terhindar dari penyakit hati, yang pertama syukurin yang sedikit. Ya. Insya Allah banyaknya kita bisa bersyukur. Betul atau tidak, Pak? Itu. Yang kedua bersyukur kepada manusia. Dengan pandai bersyukur pada manusia bisa bersyukur dengan Allah. Dan yang ketiga, lihat sekecil apapun kebaikan saudara kita, teman kita, tetangga kita, jangan lihat kesalahannya, sebesar apapun kesalahannya, insya Allah akan terhindar dari penyakit hati. Jamaah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang pendek, apa sabdanya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh.
Apa kata Nabi? Ya. Orang kalau beriman dengan Allah, beriman kepada hari akhir, fal yukrim jaroh, pasti dia menghormati tetangganya. Subhanallah. Itu. Ya. Sholat tiap hari sama tetangga sombong, susah tembus surga. Ya. Betul apa tidak Pak ya? Susah. Ya. Coba lihat Quran surat ketiga ayat 112, apa kata Allah? Duribat alaihimu jillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia akan hina di mana saja dia berada, kecuali yang punya hubungan kuat kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ya. Apapun agamanya, hormatin selama dia tidak mengganggu kita. Nabi kan pernah lagi berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi berdiri Pak. Begitu Nabi berdiri, sahabat ikut berdiri. Namanya juga pimpinan berdiri, sahabat ikut berdiri. Kata sahabat, kenapa berdiri ya Rasul? Ada jenazah lagi diusung, berikan penghormatan yang terakhir buat dia. Udah meninggal aja dihormatin. Apa kata sahabat? Wa Yahudi ya Rasul, manusia bukan? Manusia. Hormatin manusianya. Subhanallah. Gak usah lah, walaupun beda agama jadi marahan, musuhan, gak perlu. Jangan sampai kita terdoktrin. Ya. Kalau Bapak lihat Al-Quran makin dalam, nanti bagaimana kita harus menghormatin agama orang lain, perlu. Bukan kita ikut-ikutan pada agama orang lain, menghormatin orangnya itu penting. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab, waktu beliau wafat, ya, sahabat di masjid subuh Pak pada cerita luar biasa, dari sahabat yang satu ke sahabat yang lain ceritanya sama, nggak ada yang beda. Bayangkan dalam satu masjid cerita tentang Sayyidina Umar yang sudah baru dikuburkan kemarin, ceritanya sama. Apa ceritanya? Mereka semua bercerita melihat Sayyidina Umar ada di dinding-dinding surga yang terbuat dari intan berlian. Semua sahabat itu dalam mimpinya bertanya, dengan apa kau dimuliakan seperti ini? Apa dengan kejuhudanmu? Apa dengan keadilanmu? Sayyidina Umar bin Khattab bilang apa? Lah, tidak. Aku dimuliakan seperti ini karena aku sudah memerdekakan seekor burung yang sedang dipermainkan anak kecil, ditarik-tarik, aku bayar dan aku buka, aku lepaskan burung tersebut. Subhanallah. Burung tuh Pak. Ya. Makanya Nabi bersabda apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, maka aku akan disayangi dengan apa yang ada di langit. Ya. Apalagi manusianya, binatang aja harus disayangi. Ya. Makanya hukumnya dosa kalau miara burung, ya, cuman laki-laki nggak ditawarin perempuannya, karena dia sama dengan kita. Allah kasih nafsu, betul apa tidak Pak? Hukumnya dosa tuh. Ya. Harus dikasih tuh, kasihan, jangan dikebiri dia. Ya. Kasih temennya biar dia bercinta. Ya. Kita aja dikekang marah-marah, ngumpet-ngumpet ya, masih muda ditahan-tahan, ngumpet-ngumpet juga, lari tanpa ketahuan orang tua, apalagi binatang sama. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi hormatinlah tetangga kita, dia saudara terdekat kita, insya Allah. Lalu yang nomor 4, ahibalinas ma tuhibbu li nafsi. Ya. Jadi dikatakan disuruh cintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Apa kata Nabi? Takun musliman. Kalau sudah seperti itu baru benar Islam kita. Akan selamat kita di mana saja berada kalau kita sudah mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Ya. Kalau enak
opor ayam masuk di tenggorokan kita, begitu juga kalau masuk ke tetangga kita yang susah. Kalau enak anak kita sekolahnya baru, naik kelas, baju baru, sepatu baru, tasnya baru, begitu juga kalau dibawa oleh anak-anak duafa, anak yatim, enak begitu. Orang susah senang lihat bapaknya tuh, ya anaknya pakai baju baru, kenapa dikasih sama orang? Jadi cintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Makanya di dalam sebuah hadis itu ada dua manusia, ya, yang akan dapat payung Allah. Rajulani tahabban billah, ya, dia itu bercinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Kumpulnya dia juga karena Allah, kalaupun dia harus berpisah, perpisahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada sesama saudara cintanya karena Allah. Jangan karena suku. Sama-sama sukunya ditolong. Giliran bukan suku cuek, nggak boleh. Lu nggak datang soalnya pengajian? Nggak mau. Emang kenapa? Abi ustadznya orang Jawa. Nggak bener itu, fanatik yang salah. Ya. Betul atau tidak, Pak? Salah, fanatik. Ya. Saya sering nengahin orang yang bertengkai gara-gara suku, gara-gara kebangsaan. Ya. Karena kan lagi rame tuh polemik nasab. Betul atau tidak, Pak? Lagi rame. Ya. Gara-gara itu, wah rame di grup, berantem lolo, ada yang bubar, ada yang keluar. Ya. Saya nengahin, saya bilang, ya. Kita ada di rahim orang Jawa, maka jadilah orang Jawa. Betul, Pak? Ada di rahim orang Sumatera, jadi orang Sumatera. Ada di rahimnya orang Indonesia, jadi orang Indonesia. Ada di rahim orang Arab, jadi orang Arab. Enggak ada yang minta. Emang Bapak ada mesen minta pengen jadi orang Indonesia? Enggak. Betul enggak, Pak? Enggak. Enggak ada minta jadi orang Jawa? Enggak. Itu made in Allah. Masa ya Allah tidak adil terhadap made in-nya? Semua sama di mata Allah, enggak ada perbedaan. Mau orang Indonesia, mau orang Arab sama. Yang membuat beda adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwanya. Boleh cinta, jangan taklid buta. Ya, Habib sama Kiai sama. Ya, kalau memang dia bertakwa, ya kita hormati takwanya. Betul apa tidak, Pak? Ya. Manusia, Kiai juga punya ada yang salah, Habib juga ada yang salah. Ya. Kadang-kadang taklid buta, sampai temennya disalahin juga. Biarin aja, menghormati perbedaan itu adalah penting. Betul, Pak? Beda belajarnya, beda umurnya, pasti wawasannya juga berbeda. Ya. Ini gara-gara yang satu fanatik sama Habib, marah sama yang bukan cinta Habib. Enggak begitu. Ya. Semua kita cintai dengan catatan takwa, insya Allah. Habib bertakwa, hormati karena dia mulia di sisi Allah. Kiai bertakwa, hormati karena dia mulia di sisi Allah. Jadi takwanya yang kita nomor satukan, karena itu made in Allah, bukan made in manusia. Nggak ada yang minta jadi orang Arab. Jadi nggak ada kebal hukum. Fatimah aja anak Nabi Muhammad, pernah kan ada sebuah hadis apa Nabi bilang? Wallah lau anna Fatimah binta Muhammad syarakat lakatatu yadaha. Kalau andainya Fatimah anak Muhammad Rasulullah mencuri, akan saya potong tangannya. Itu anak Nabi, Pak. Apalagi sekedar keturunannya, masa ya kebal hukum? Ya. Betul atau tidak, Pak? Ya salah, benar ya, Pak? Benar. Ini kadang-kadang maaf, fanatik kita berlebihan. Ya. Ya. Pokoknya begini aja deh. Takwa saudara gue loh, gitu. Ya, Allahnya sama saudara apa? Syakidah.
beda kepada Allahnya, beda agamanya, saudara bertetangga, saudara kebangsaan, insya Allah begitu. Maka tingkatkan kerukunan antara agama, kerukunan antara umat beragama, kerukunan antara umat beragama kepada pemerintah. Jadi hati-hati, sekarang ini lagi rame Pak polemik asap. Maka yang punya HP banyak-banyak buka, jadi punya wawasan, punya ilmu. Insya Allah nggak fanatik kita, dilarang oleh Allah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, nomor 4 ya. Iya, nomor 4 sekarang pas dah. Ya, sebentar lagi. Nomor 5 nih Pak, terakhir. Nah ini terakhir mentok nih kita ya, rasanya sering mentok ini. Ya. Hampir kena semuanya nih, mayoritas ini. Apa kata Nabi? Wala tuksirid dohik fa inna kasratid dohik tumitul qulub. Jangan banyak tertawa. Pesan Nabi, jangan banyak tertawa. Fa inna kasratid dohik, sesungguhnya banyak tertawa itu tumitul qulub, bikin hati menjadi mati. Kita kan bukannya banyak ketawa, sedikit-sedikit ketawa, sedikit-sedikit ketawa. Jadi disuruhnya ketawanya sedikit aja. Ya. Sekarang ibu-ibu maaf ya Bu, kalau cari penceramah kira-kira yang gimana ya Bu? Oh yang ketawa, 90% isinya ketawa semua, subuhnya lewat. Ketahuan tuh hatinya mati. Ya. Saya ceramah kemana-mana Pak, maulid lagi rame ini. Ya. Ini hari ini sampai tinggal masih 2 tempat nanti. Ya. Saya sedih kadang-kadang, maulidnya meriah, rame. Jam 1 baru pulang. Ya. Subuhnya lewat. Tidak sedikit anak-anak kita seperti itu, ngaji jam 1, jam 2 baru pulang. Subuhnya dibangunin susah. Betul apa tidak Pak? Kenapa? Hatinya mati. Ya. Jadi sedikit aja tertawa. Bukan berarti ceramah maulid itu nggak perlu lah, namanya retorika dakwah itu perlu untuk bercanda, komunikasi. Kan saya sering ngajarin teman-teman dakwah itu kalau mau dakwah tuh kuasain yang namanya 6C. Kalau 6C sudah dikuasai, insya Allah Anda akan kena di masyarakat di mana saja. C yang pertama isi, jangan sampai dakwah nggak punya isi. Si yang kedua adalah intonasi. Intonasi kita baiknya atau bentaknya, sedihnya harus berintonasi. Jangan monoton aja. Ya. Si yang selanjutnya ekspresi. Bekuk-bekukannya muka, tangan dan lain sebagainya memang perlu. Perlu lagi namanya diksi, kepasihan bicara. Jangan di atas mimbar pengen bilang allazi jadi alaji. Ya. Pengen bilang walau dolin walad dolin, ya. Kan nggak benar. Kita di atas mimbar disorot orang, ngajarin orang, ya begitu jadi imam berantakan Fatihahnya, kan ngaco itu. Ya. Itu diksi penting. Orang ceramah Pak, hati-hati nih. Makanya saya sering bilang di mana masjid harus ada yang monitor dakwah itu khatib Jumat, karena hukumnya wajib. Contoh, kalau khatib itu selalu mengucapkan begini aja udah salah nih, nggak perlu dipakai lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, salah. Kenapa menggunakan hak yang besar dia? Salah. Sedangkan mengucapkan hamdalah punya wajib rukun dalam khutbah Jumat. Jadi harusnya alhamdulillah, alhamdulillah, hak yang kecil tipis. Jadi harus dimonitor, khotib nggak boleh sembarangan. Tidak sedikit khotib yang bicara. Nabi bilang di akhir zaman banyak orang pandai bicara, tapi sedikit yang benarnya. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada permasalahan kita. Yuk kita tawanya sedikit aja, ya. Jangan dari pertama ngundang ceramah sampai akhir tawa mulu. Ya. Begitu pulang sama temannya, wah gua demen tuh ceramah. Ya. Isinya tahu nggak? Gua nggak penting isinya lah, yang penting ketawanya gitu. Kan ngaco namanya. Ya. Kalau cari ceramah yang berisi dicomelin, siapa sih yang nyari? Ya. Kalau bercanda aja, waduh. Sampai saya kalau diundang ceramah dipesenin oleh panitia apa? Ustaz, jangan lupa ya bercandanya diminta. Bukan diminta hadis yang sohenya.
ya, minta bercandanya, masya Allah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, yuk kita simpulkan sekali lagi. Ini nasihat Nabi kepada Abu Hurairah untuk kita semuanya. Ada 5 intinya. Yang pertama, takutlah kita kepada Allah. Ya. Dengan kita takut pada Allah, maka kita termasuk orang yang paling terbaik ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, berarti ibadah bukan sholat saja. Kenapa disuruh takut? Ya dari masalah muamalah dan lain sebagainya. Yang kedua, kita disuruh ridho atas pemberian Allah. Kapling ini sudah jelas Pak. Ya rezeki kita yang mana udah jelas. Dari kita belum ditampilkan ke dunia udah dikasih oleh Allah. Dan yang ketiga, kita disuruh berbuat baik sama tetangga kita karena dia saudara dekat. Ya. Gara-gara kita berbuat baik sama tetangga kita, maka benar iman kita, aman kita kemana juga. Dan yang keempat, cintailah saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Dan yang terakhir nomor 5, jangan banyak tertawa karena sesungguhnya banyak tertawa akan membuat hati menjadi mati. Sedikit-sedikit saja bicara, maka jujur saya lebih senang, lebih cenderung kajian-kajian kayak gini, kuliah subuh, pengajian bulanan. Kenapa? Karena kalau begitu yang datang tuh niatnya pengen cari ilmu, betul atau tidak Pak? Beda dengan peringatan. Kalau peringatan tuh lebih banyak yang nggak pernah ke masjid. Kenapa? Wah, banyak makanan di situ. Ya, jadi penceramah harus bisa pandai-pandai akhirnya. Ya, maka saya lebih senang kajian-kajian kayak begini. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini khususnya buat pribadi saya dapat mengamalkan dan buat kita semuanya. Mohon maaf dalam segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih itu Ustaz. Tadi ada poin yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mau memandang kepada 2 macam orang. Walaupun nanti baru disebutkan satunya tadi nggak sempat di situ. Salah satunya adalah yang memutuskan silaturahmi. Misalkan gini Ustaz, ada 2 keluarga A dan B, dia akrab dari lama, tapi keluarga B-nya itu tidak tahu rencana dari A itu. Kemudian setelah lama baru ketahuan bahwa ternyata keluarga A itu mau mencelakakan B ini. Misalkan tentang hubungan laki-laki. Iya, iya. Ternyata terus ketahuan, ternyata kurang ajar ini yang keluarga A. Nah, tadi kan katanya dilarang untuk memutuskan silaturahmi. Apakah orang semacam ini masih bisa atau masih diharapkan untuk tetap bersilaturahmi sama mereka? Iya. Baik, jamaah, tadi di hadis saya sampaikan dari 7 orang yang mendapat perlindungan Allah di hari kiamat, 1 di antaranya adalah 2 orang yang bersahabat, ya, terikat kekeluargaannya itu karena Allah. Ijtama alaihi, kalaupun dia memang itu berkumpulnya karena Allah. Wa tafarraqu alaihi, kalau memang dia harus pisah, perpisahannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud perpisahan, ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masalah hubungan ke Allah, hubungan sesama manusianya tetap, ya. Bahkan kalau ada orang jahat kepada kita, ya, itu ada 1 buah hadis Nabi mengatakan begini, husnul khuluq, orang yang baik yang pertama adalah orang yang menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau ada orang marah sama kita nih Pak, kita tetap aja hubungi, ya. Jangan kita putuskan. Kalaupun dia memutuskan kita, biarin. Yang penting kita hubungkan, tidak ada pengen marah, tidak ingin memutuskan. Yang kedua, orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang mau memberi kepada orang yang pelit, yang bakhil. Nah ini kan susah Pak, ya. Orang itu pelit banget begitu lah, kita bagi-bagi mulu sama dia. Nah yang ketiga, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Sudah nama kita dijelekin satu kampung, tiba kita maafin dia. Subhanallah. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, kalau kita tahu memang ini memang orang-orang jahat sama kita, tidak harus kita balas kejahatan. Sebab kalau kita balas jahatnya, berarti kita sama dengan dia. Persahabatan jangan putus, yang kita putusnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia misalnya sudah menyimpang kepada ajaran agama Allah,
kita sekedar hello aja, jangan akrab gitu. Karena kalau kita akrab, contohnya saja kita lagi kumpul nih, ada 3 orang yang lagi dicari polisi, tapi kumpulnya berlima, lima-limanya ke bawah, betul atau tidak Pak? Ya diperiksa juga, mau nanti bos urusan belakangan bener apa enggaknya gitu. Jadi hubungan tetap kita, jangan sampai memutuskan silaturahim kepada persahabatan, baik itu orang tua, baik itu adik, baik itu kakak. Bahkan menurut saya nih, kalau kita tengok di dalam Al-Quran surat ke-28 ayat 77, apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Tuh, ya. Bagaimana Allah nggak baik sama kita? 7 turunan kagak sholat, tetap aja dikasih air. Betul nggak Pak? 2 bulan nggak bayar air, dapat air nggak Bu? Putus PPDAM. 7 turunan kagak sholat dikasih matahari, 2 bulan gak bayar listrik, tuh gelap rumah pakai lilin. Gitulah kita. Jadi Allah maafin kita, kita juga maafin kesalahan orang. Justru kalau kita baik sama orang jahat sama kita dapat 2 pahala. Pahala yang pertama kesabaran, pahala yang kedua memberi kebaikan kepada mereka. Jadi tetap kita berbuat baik, walaupun kita sudah tahu ujung-ujungnya memang jahat sama kita. Yang penting secara agama saja. Misalnya contoh gini, dia tidak terima nih kalau berjodoh dengan anak kita, gara-gara anak kita agamanya nggak bagus, nggak sholat, itu larinya kepada agama, bukan karena sukunya, karena agama. Boleh orang tua nggak terima. Kenapa? Karena jangan sampai di tangan orang tua anak ini ibadah, gara-gara pindah amanah jadi nggak bagus gitu. Maka bapak hati-hati kalau cari mantu, lihat yang rajin ke masjid, insya Allah udah kaya, hebat kerjaannya, imannya cakep, udah cakep banget dah tuh. Ya, oke Pak, silakan yang lain. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Haji. Tanya ini Pak Ustadz yang terkait di dalam kamu atas kemuliaan Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya gitu. Ya. Nah, kita lihat kan ya banyak para pejabat ya, saya pikir kalau dari kaya harta, tapi kenapa ya masih banyak yang korupsi gitu? Kira-kira apa sih? Padahal dia tahu itu salah ya, tapi tetap dilakukan gitu. Kira-kira apa yang membuat mereka melakukan itu? Terima kasih. Satu lagi. Iya Haji. Terkait dengan masalah pesan Nabi kepada Abu Hurairah yang terakhir yang kelima, yaitu sedikit ketawa. Ya. Ini saya kaitkan dengan masalah profesi perawat. Perawat itu dia harus menertawakan para pendengarnya. Bagaimana? Kasihan Pak Lontong calon kalau dia nggak bisa nggak mau melaksanakan seperti gimana? Ya. Mohon ini pencerahan Ustaz. Terima kasih. Siap. Baik. Yang pertama masalah korupsi. Udah gajinya memang kalau kita lihat gede-gede banget Pak, ya, tapi masih kurang gitu. Maka tadi saya bilang, ya, dalam nasihat Nabi kepada Abu Hurairah apa? Wardo bima qasamallah. Ridho atas pemberian Allah, takun aknan nas, maka kau akan menjadi kaya. Jadi kaya itu jangan dilihat dari mata. Contoh nominal berbeda. Sekarang contoh nih Pak, ada orang gajinya sebulan 10 juta, gede nggak Bu? Gede. Kata siapa? Kata yang gajinya 5 juta. Betul kan? Kata yang gajinya 7 juta. Tapi buat yang gajinya 20 juta kecil. Betul apa tidak? Jadi kembali lagi, kaya itu benar di hati Pak Haji. Kenapa mereka masih korupsi? Nggak merasa kaya dia. Walaupun gajinya kurang masih miskin. Karena dia terbayang bahwa di balik banyaknya harta akan memberi kepuasan, akan memberi kekayaan hati. Padahal tidak sedikit orang kaya bunuh diri. Ya, betul atau tidak? Bunuh diri karena stres, nggak bisa ada cari jalan keluar. Nah itu. Maka yang paling enak hidup ini, ya sudahlah. Ridho atas pemberian Allah, banyaknya sedikitnya alhamdulillah. Dan yang terakhir saya tekankan jawabannya Pak Haji begini, lihat dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Kenapa dia masih korupsi? Intinya nafsu dijadikan Tuhan kedua oleh dia. Maka Allah berfirman, afaro aita manitta khoja ilahahu hawaku.
Pernahkah kamu melihat orang-orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi jangan salah nih, mensekutukan Allah, syirik bukan sekedar menyembah pohon, berhala, patung saja, memperturutkan hawa nafsu, itu berarti nafsu jadi Tuhan yang kedua buat dirinya. Ingat, kenapa Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan? Karena nggak mau undang-undangnya ditumbangkan oleh undang-undang yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka begitu juga orang gajinya sudah gede, karena nafsu hartanya dia akhirnya jadi Tuhan buat orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Ya, intinya seperti itu. Nah, kembali lagi masalah tertawa. Emang tadi saya bilang nih, ya, ini nomor 5 ini hampir mayoritas saya kena nih Pak Haji nih, ya. Kan Nabi pesankan wala tuksirid dohik fa inna kasrat dohik tumitul qulub. Jangan banyak tertawa, ya. Karena banyak tertawa membuat hati menjadi mati. Kembali lagi kepada kita. Itu. Contohnya pelawak kalau nggak bisa bikin orang ketawa, nggak pelawak namanya. Betul apa tidak? Nggak laku dia. Ya. Nah, sekarang kembali kepada kitanya. Kita apakah mau hidup kita diisi dengan ketawa melulu? Gitu. Kembali kepada kitanya. Apa kita pengen ketawa melulu? Dikit-dikit kita tontonin, oh ketawa mulu. Ya. Kan Nabi pesan sedikit aja ketawa. Artinya apa? Boleh suatu saat kita tonton gitu. Artinya memang dia profesinya itu ya begitu, nggak kita salahkan. Kayak Rhoma Irama profesinya nyanyi, ya nyanyi, cuman karangannya yang berembus agama. Ya. Jadi ada orang yang kerjanya memang bikin orang ketawa melulu. Nah kitanya mau begitu melulu atau tidak gitu. Kalau kita maunya begitu melulu, ketawa melulu, yang kita tontonin itu lagi, kita tontonin itu lagi, berarti hati kita hati-hati. Ini hadis, bukan kata makalah. Hadis, kalau hadis itu udah pasti sohehnya. Ada Quran sama hadis udah pasti soheh. Ya, apalagi hadisnya Hasan lagi. Ya, Tirmizi jelas sekali. Kalau Nabi bilang mati, hatinya pasti mati. Dan boleh dicek di mana saja, lingkungan mana saja, orang yang hidupnya diisi dengan tertawa, ujung-ujungnya dia jauh dengan Allah. Kenapa? Hatinya mati. Tidak sedikit pelawak-pelawak itu, ya, buktinya kena dimasukin penjara lagi gara-gara minuman berkali-kali. Betul apa tidak Pak? Tidak sedikit, ya. Nah itu. Jadi jamaah yang Allah, kembali kepada permasalahan kita. Kalau profesi ya monggo, nggak jadi masalah. Karena tadi saya bilang kalau yang namanya pelawak nggak bikin orang ketawa, nggak lucu, nggak diundang dia, nggak laku dia. Jadi tinggal kitanya. Apa kita mau selalu hidup kita diisi dengan tertawa. Padahal Allah Nabi kita mengingatkan kepada kita, nawiru manajillakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Artinya suatu hari, suatu saat boleh kita berkumpul dengan keluarga, ya tertawa sendaria boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai hari-hari kita diisi dengan tertawa terus. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, barangkali masih ada yang mau bertanya, silakan. Kalau enggak kita sholat sunat nih. Ya. Gimana Ustaz? Udah? Ibu-ibu yang belum ada yang nanya lagi ibu-ibu nih. Sudah kejawab Pak ya. Iya. Baik Ustaz. Ya, mengucapkan terima kasih kepada guru kami Pak Haji Muhammad Fauzi. Info undangan dari panitia peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW yang diketuai oleh Bapak Ustaz Dr. Dini Hikmah, mengundang kepada kita semua ibu-ibu, bapak sekalian untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW di masjid kita hari Sabtu malam Minggu tanggal 26 Oktober 2024 waktunya ba'da sholat Isya. Jadi kami mohon sebarkan, kita syiarkan, kita ramaikan masjid kita, mudah-mudahan segalanya dan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ingin berdonasi bisa menghubungi langsung Bapak Ustaz Miswandi atau menghubungi Bapak Dr. Dini Hikmah atau pengurus masjid lainnya yang ingin mendapatkan amplop untuk kirim marwah bisa menghubungi Bapak Ustaz Zakaria. Mana nih? Amplopnya masih ada di ruangan pengawasan. Nanti yang ingin ikut serta untuk kirim marwah, ibu-ibu yang mau dapat atau belum dapat bisa menghubungi kami, nanti kami sediakan. Dan itu pada sama-sama kita tutup pengajian kita dengan talqinul dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha
كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ونشرف على من يمين بالأحمد والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca doa memohon sedianya guru kami Bapak Kiai Bapak Fahli Fadil. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa awladana min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil khair bil ilmi wal Qur'an. Rabbana atim lana nurana wa bilana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kullu bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam kopi Joni dari Masjid Darul Rahman. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu